Dan yang tak kalah pentingnya, yang harus perlu kita catat bahwasanya VTube bukanlah bisnis multi level marketing atau multi level recruiting, di mana penghasilan kita itu tergantung dari orang yang kita ajak. Tapi VTube adalah sebuah bisnis single level marketing, di mana walaupun kita nggak ngajak orang, kalau sabar tetap akan memperoleh apa yang seharusnya kita dapatkan dari perusahaan. Seperti itu ya, perlu dicatat. Bukan multi level marketing. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ikhwani fid din, sahabat fillah yang sama-sama mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tentunya selalu kita bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena rahmat Allah hingga detik ini kita masih hidup, masih dapat menghirup udara bebas, tentunya masih juga beragama Islam, dan alhamdulillah masih istiqamah di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah, adapun bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini yaitu perihal sesuatu yang akhir-akhir ini cukup banyak menyita perhatian kaum muslimin khususnya, sehingga timbullah pertanyaan-pertanyaan, apakah hal tersebut haram atau halal. Hal tersebut, sesuatu bisnis tersebut bernama, teman-teman semua, sebuah aplikasi yang bernama VTube ya. Bisnis tersebut bernama VTube, sebuah aplikasi yang bergerak di bidang periklanan. Menurut orang-orang yang bergabung di dalamnya, aplikasi tersebut adalah bisnis tersebut bernama bisnis digital social advertising yang bergerak di bidang periklanan, di mana orang-orang yang tergabung di dalamnya dengan sebab menonton 10 iklan per hari dibayar dengan dolar atau dibayar dengan view point yang tertera di dalam aplikasi tersebut. Maka timbullah berbagai macam pertanyaan, halal atau haram penghasilan yang diperoleh dari aplikasi tersebut. Kita sebagai umat muslim yang dimintai fatwa ya, tentunya orang-orang yang berkompeten di dalamnya yang dimintai fatwa, tentunya sebelum memberikan jawaban, alangkah bijaknya kita yang memberikan jawaban itu harus tahu dulu substansi yang dibahas, substansi yang menjadi pembahasan. Sebelum menghukumi, kita harus tahu terlebih dahulu apa yang menjadi tema pembahasan, apa yang menjadi substansi pembahasan. Bukan hanya sekedar tahu namanya saja, tapi kita harus tahu juga bagaimana kinerjanya, bagaimana cara mendapatkannya, apa-apa saja yang harus dipenuhi dalam syarat-syarat pendaftarannya. Seperti itu. Singkatnya, kita harus tahu dulu marketing plan-nya seperti apa. Jika kita sudah tahu marketing plan-nya secara keseluruhan, baru kita bisa memberikan kesimpulan. Tidak bisa kita mendapatkan informasi hanya dari satu pihak saja. Contohnya dari pihak yang pro, contoh dari orang-orang yang pro VTube. Kemudian kita sebagai orang yang memberikan fatwa menggali informasi dari orang yang pro VTube tadi, tentu kita akan mendapatkan keterangan yang tidak seimbang. Kalau orang yang pro kita mencari informasi kepada orang yang pro, maka kita akan mendapatkan hal-hal positifnya saja. Begitu juga sebaliknya, jika kita menggali informasi dari orang-orang yang kontra terhadap VTube, maka kita akan mendapatkan hal-hal negatifnya saja. Jadi tidak seimbang. Jadi kita sebagai orang-orang yang ingin memberikan kejelasan kepada umat harus berada di tengah-tengah, mencari informasi, menggali informasi sendiri. Jangan bertanya kepada siapapun, menggali informasi sendiri, seperti itu. Setelah kita mendapatkan informasi secara detail berdasarkan riset yang kita peroleh, riset yang kita lakukan, baru kita memberikan kejelasan kepada umat. Oh, kesimpulannya seperti ini, seperti itu. Jangan kita hanya mendapatkan keterangan 1 menit, 2 menit, kemudian kita berikan kesimpulan kepada umat. Kasihan umat bertengkar di luar, karena mendapatkan kejelasan yang tidak seimbang, seperti itu. Jadi dalam hal ini saya ingin menjelaskan VTube itu seperti apa. Ada beberapa poin yang saya harus jelaskan. Setidak-tidaknya 3 atau 4. Yang pertama,
jika teman-teman semua bertanya, halalkah penghasilan yang diperoleh dari VTube? Di VTube ini ada 3 penghasilan. Halal yang mananya ini yang dipertanyakan? Para asatid pada saat ini kan akhir-akhir ini menjawab secara umum saja, secara global menjawabnya, tidak dirinci. Padahal pendapatan di VTube ini ada 3. Yang pertama dari personal point. Kok antum tahu, Ustaz? Ya saya tahu karena saya langsung klarifikasi tabayun di dalamnya. Jadi penghasilannya ada 3. Yang pertama dari personal point. Personal point ini didapatkan ketika kita selesai menonton 10 iklan. Jika kita tahap 1 ya 0,3, tahap 2 ya beda juga, tahap 3 ya beda juga, seperti itu. Jadi personal point ini adalah sebuah hasil ataupun income yang kita peroleh dari menonton 10 iklan per harinya. Kalau kurang dari 10 iklan maka kita nggak dapat income tadi ataupun penghasilan tadi. Yang menjadi pertanyaan, halalkah hasil dari nonton iklan kemudian kita mendapatkan viewpoint ataupun bayaran ataupun apa itulah namanya? Halalkah penghasilan dari menonton iklan tersebut? Maka jawabannya jelas halal, karena situ akadnya sangat jelas, akad istijar ataupun ijarah, penyewaan jasa. Saya sewa jasamu untuk melihat untuk nonton iklan saya di suatu media, di YouTube kah, di Play Store kah, di Google atau di mana lah. Nanti kamu saya bayar. Seperti itu contohnya. Halal nggak saya bayar orang? Ya halal, karena tujuannya iklan saya ditonton itu agar rating daripada iklan saya naik, banyak dikenal orang. Seperti itu. Ini penghasilan yang pertama ya, namanya istijar atau akad ijarah, penyewaan jasa. Jadi untuk poin yang pertama, penghasilan yang diperoleh dari personal point, maka hasilnya halal. Kemudian yang kedua, yang sering menjadi permasalahan berikutnya, penghasilan atau reward, income yang diperoleh dari referral point. Saya tahu juga kan nama-namanya ya, karena saya bergabung dulu di dalamnya, baru saya bisa memberikan kesimpulan. Referral point ini adalah sebuah reward, penghasilan, income yang diperoleh ketika kita setelah mengajak orang. Jadi 5%, kita ngajak orang, kemudian kita dapat orang tersebut nonton iklan, lantas kita mendapatkan 5% dari orang yang kita ajak tadi. Hasilnya ya jelas halal. Kok bisa halal? Jawaban pertama, kenapa bisa halal? Karena orang yang mendaftar tadi nggak bayar. Ketika dia masuk ke dalam VTube, kemudian dia nonton iklan, lantas dari sebab dia menonton iklan tersebut kita mendapatkan income 5% ataupun penghasilan 5%, ini yang kita dapatkan murni dari perusahaan, bukan dari orang yang kita ajak tadi. Karena yang diajak ini nggak bayar, kecuali orang yang diajak ini bayar, kemudian dari sebab pembayarannya tersebut dibagi 2 kepada kita, mungkin bisa haram kalau orang yang bersangkutan juga tidak ikhlas. Tapi kalau ikhlas mungkin bisa halal saja. Tapi kan faktanya di VTube ini orang yang diajak nggak bayar, kemudian dengan sebab dia bergabung tadi kita mendapatkan penghasilan 5%. Jelas kehalalannya, karena ini semacam komisi dari perusahaan, resmi, murni dari perusahaan. Tidak merugikan siapapun, tidak merugikan orang yang kita ajak. Seperti itu. Kecuali orang yang kita ajak merasa dirugikan dengan sebab penghasilannya kita 5% tadi, mungkin bisa dikategorikan haram. Jadi jawaban yang kedua dari personal point jelas halal ya, karena orang yang diajak tidak merasa dirugikan sama sekali. Seperti itu. Dan yang tak kalah pentingnya, yang harus perlu kita catat bahwasanya VTube bukanlah bisnis multi level marketing atau multi level recruiting, di mana penghasilan kita itu tergantung dari orang yang kita ajak. Tapi VTube adalah sebuah bisnis single level marketing, di mana walaupun kita nggak ngajak orang, kalau sabar tetap akan memperoleh apa yang seharusnya kita dapatkan dari perusahaan. Seperti itu ya, perlu dicatat. Bukan multi level marketing. Oke? Nah, kemudian yang ketiga, penghasilan yang diperoleh dari exposure point. Ya, dari exposure maksudnya ini dari bintang, prestasi sebenarnya ini, prestasi yang diberikan oleh perusahaan. Dan prestasi ini berdasarkan orang-orang, keaktifan ya singkatnya, keaktifan orang-orang yang berada di jaringan kita. Seperti itu. Kalau orang-orang yang berada di jaringan kita aktif, maka kita dapat peringkat. Tapi kalau orang-orang di sekitar kita, di sekitar jaringan kita, di bawah-bawah jaringan kita tidak aktif, maka kita tidak akan mendapatkan peringkat. Halalkah penghasilan dari sini? Ya halal. Itu hak perusahaan, karena perusahaan yang memberikan.
itu hanya sebuah peringkat atau sebuah prestasi. Tanpa itu pun VTube bisa jalan seperti itu. Itu hanya sebagai bonus biasa saja. Nah, jadi seperti itu teman. Sebelum kita memberikan kesimpulan, kita harus tahu dulu sistem kerjanya seperti apa. Jadi ketiga penghasilan ini semuanya halal. Yang pertama personal point, didapatkan dari menonton iklan, murni dari perusahaan, akadnya ijarah. Yang kedua referral point, didapatkan dari orang yang kita ajak, 5% dari orang yang kita ajak. Yang kita ajak pun gak bayar, masuknya gratis. Kemudian dengan sebab masuknya tersebut kita mendapatkan referral ataupun poin dari perusahaan, 5% dari orang yang menjalankan tadi. Ini juga halal karena tidak ada yang dirugikan. Orang yang diajak pun gak merasa rugi kok, karena dia juga bisa bergerak seperti kita, sebagaimana yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga exposure point, ya, yaitu peringkat ataupun prestasi yang kita dapatkan dari perusahaan selama kita berada di aplikasi VTube. Ini pun halal karena itu mau perusahaan memberikan kita. Mungkin perusahaan menghargai sebab kerja kita, mungkin perusahaan menghargai kesungguhan kita dalam bisnis ini. Ya, hak perusahaan mau beri penghargaan kepada kita apapun itu namanya. Jadi tidak ada hubungannya dengan halal atau haram seperti itu. Insya Allah halal seperti itu. Seperti itu teman-teman. Kemudian yang menjadi problema berikutnya adalah orang yang mengatakan bahwasanya VTube haram dari segi penjualan viewpointnya. Katanya viewpoint karena masih diperjualkan sesama member, maka disitulah letak keharamannya. Ada yang merasa tertipu. Tidak ada yang merasa tertipu di situ teman-teman semua. Perlu diketahui bahwasanya ketika ada seseorang yang menjual viewpoint kepada member, kepada sesama member, maka di situ tidak ada pihak yang dirugikan. Mengapa? Satu, bahwasanya orang yang membeli poin kita itu dia masih bisa menggunakan viewpoint tersebut untuk dikelola dan dijual lagi. Seperti itu. Kepada siapa dijual? Kedua, yang membeli viewpoint kita itu bukan hanya ke sesama member saja, bukan ke sesama member pengguna penonton aktif YouTube saja, tetapi yang membeli poin kita itu adalah orang-orang yang akan beriklan. Sekarang kan sudah banyak yang beriklan di VTube, macam-macam tuh iklannya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, orang-orang itulah yang akan membeli viewpoint kita. Dan viewpointnya tadi bukan hanya lenyap begitu saja setelah dia beli kepada kita kemudian dia tidak bisa menggunakan. Tidak. Setelah dia beli viewpoint kita, kemudian viewpoint tersebut bisa dia pakai untuk memasang iklan di VTube. Lantas di mana letak keharamannya? Lah, pada saat sekarang viewpointnya itu seakan-akan bisa menjadi mata uang yang berharga kok. Sesuatu yang berharga bila diperjualbelikan di dalam agama maka itu sah-sah saja, halal-halal saja dalam kaidah fikih. Silakan cek kitabnya. Jadi Anda yang teriak-teriak haram, sebelum Anda mengatakan sesuatu itu haram, pelajari dulu marketing plan dengan baik. Kemudian yang kedua, Anda harus paham dulu dasar-dasar agama. Ini Anda tidak tahu kaidah fikih, tidak tahu hadis, tidak tahu apa, kemudian tiba-tiba memberikan kesimpulan haram. Seperti itu, ya. Jadi semuanya apa-apa yang diperoleh dari VTube, insya Allah halal, bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Wallahu alam. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semua dan bisa menjadikan kita semua terus kokoh, terus istiqomah di atas jalan yang lurus. Oh ya, ada satu lagi yang sering menjadi pertanyaan. Saya lupa. Katanya riba. Penghasilan diperoleh dari VTube riba. Padahal ini VTube tidak ada hubungannya, tidak ada sama sekali hubungannya dengan riba atau tidak riba. Ya, tidak ada hubungannya sama sekali riba atau tidak riba. Karena di sini tidak ada akad penggandaan. Penggandaan bisa dilakukan apabila kita bekerja. Penggandaan tersebut bisa dilakukan apabila kita bekerja. Kalau kita nggak kerja, nggak ada penggandaan. Bisa dikatakan riba apabila penggandaan itu secara cuma-cuma. Tidak ada kerja, tidak ada iwatnya. Akadnya tidak ada iwatnya, tidak ada penyeimbangnya. Sesuatu itu kalau tidak ada penyeimbangnya maka riba. Tiba-tiba bertambah begitu saja, seperti kita nabung uang di bank, nggak ada penyeimbang, nggak ada kerja, tiba-tiba naik aja begitu. Nah, itu haram. Tapi di VTube memang ada penggandaan, tapi penggandaan tersebut seimbang karena ada usaha kita. Kalau kita nggak usaha ya nggak ada penggandaan. Seperti itu ya, seperti teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insya Allah VTube halal secara syariat apabila orang-orang yang memang mau menggali VTube itu secara adil, mau mempelajari marketing plan dengan baik. Tapi kalau hanya mendengarkan keterangan 1 menit 2 menit dari pihak-pihak tertentu, maka insya Allah dia tidak akan mendapatkan kebenaran dari VTube itu sendiri. Mudah-mudahan bisa mencerdaskan kita semua,
bisa menginspirasi kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.